Pendengar dimanapun berada, kita semua kembali di hari ini, tepatnya di hari ke-23 di bulan Januari tahun 2025 dalam dialog interaktif. Ya, saya Cornelia Mansuara bersama Anda hingga nanti di pukul 8.50 menit waktu Indonesia Timur. Dan untuk edisi hari ini, topik kita yaitu tentang pandangan akademisi tentang program makanan bergizi gratis. Ya, tentunya program makanan bergizi gratis yang jadi perbincangan akhir-akhir ini ya, dan juga menjadi topik diskusi yang penting di kalangan akademisi juga, karena ini berkaitan juga dengan isu kesehatan, pendidikan, dan juga pembangunan sosial. Dan terkait itu saya tidak sendiri, sudah hadir di studio Pro 1. Kita sapa dulu, izin menyebutkan namanya, Dr. Insinyur Agus Sumule, dosen Universitas Papua Manokwari. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Salam sehat. Salam sehat. Ya, baik Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir meluangkan waktunya. Ya, baik. Iya. Bapak, sebelum kita melangkah lebih jauh bincang-bincang kita di pagi ini, ya kita ngobrol santai lah. Ya, terkait topik kita yaitu tentang pandangan akademisi tentang program makanan bergizi gratis nih. Menurut Bapak, di awal dulu nih, bagaimana menurut Bapak tentang program makanan bergizi gratis ini? Ini program yang sangat baik ya dari Bapak Presiden Prabowo. Kalau bisa dicapai seperti yang tadi Ibu Lina sampaikan itu, bahwa pada akhirnya semua anak sekolah bisa makan, semua ibu hamil yang ada bayi di dalam kandungannya itu bisa dapat asupan makanan yang bergizi. Demikian juga anak-anak yang di bawah umur 7 tahun. Maka itu luar biasa itu. Ya, kita tentu bisa memastikan bahwa akan ada peningkatan kualitas kehidupan dari generasi muda di Indonesia ya. Dan ya, ini satu program yang penting, dan oleh karena itu perlu didukung, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya sesuai dengan harapan, bukan saja harapan Presiden ya, harapan Konstitusi Republik Indonesia juga sama. Satu jenis pembangunan yang bisa menghasilkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, karena tidak lagi ada orang yang makan berkelebihan dan ada orang lain yang tidak makan cukup. Jadi ini memang hal penting, Ibu. Ya, dan beberapa waktu lalu saya juga sempat berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMA Negeri Olahraga, Keberbakat dan Olahraga. Beliau menyampaikan bahwa waktu itu sudah dijadwalkan untuk program MBG ini atau makanan bergizi gratis ini di minggu lalu, tetapi karena ada sesuatu lain hal sehingga akhirnya tertunda. Dan beliau sempat mengatakan juga bahwa baru dilakukan di SMA Negeri 1. Dan ini mempunyai siswa sekitar 1.000 lebih nih. Nah, Bapak ini kan juga kalau mau dibilang dengan program ini bisa mengurangi angka malnutrisi juga nih. Iya, menurut pandangan Bapak, ini juga menekankan bahwa program makanan bergizi gratis dan dapat secara signifikan mengurangi angka malnutrisi terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan. Apakah pandangan ini benar? Tentu Ibu, tentu. Tapi saya akan mengatakan bahwa program ini kalau sasarannya itu adalah untuk mengurangi angka malnutrisi, artinya nutrisi atau gizi rendah, itu mungkin lebih tepat kalau diarahkan kepada mereka yang di bawah usia 7 tahun, mereka yang ibu-ibu yang hamil tapi tidak mendapat asupan makanan bergizi yang cukup. Kalau kepada anak-anak atau kepada siswa SMA, misalnya mereka ya sudah dewasa ya, mereka bisa mencari, bukan bisa mencari sendiri ya, mereka bisa berupaya mungkin entah ke rumah tetangga atau ke rumah keluarga yang lain. Tetapi kalau untuk anak-anak kecil itu tidak mungkin. Jadi buat saya salah satu hal yang mesti dilakukan terutama oleh
para pelaksana di lapangan itu memprioritaskan yang mana ini, yang sebetulnya mau disasar, tujuan apa yang mau dicapai, begitu. Benar. Kalau anak-anak yang ada di kota, Manokwari misalnya, yang memang dia pagi sudah sarapan di rumah, makan siang itu dia walaupun mungkin agak lambat dia pulang ke rumah, dia bisa masak, malam nanti makan dengan orang tua. Mungkin bukan mereka itu sasaran yang terutama sekarang. Mungkin kita perlu cari yang lain. Anak-anak yang memang membutuhkan dan memang sudah diteliti, kita tahu dari 3 kali makan satu hari itu ada dia tidak makan. Itu yang harus kita cari. Di universitas tempat saya mengajar, saya punya pengalaman. Itu satu ketika saya masuk pagi, karena saya mengajar mulai 7:30, ada mahasiswanya sekitar 12. Jadi pertanyaan pertama saya, siapa yang tidak sarapan atau belum sarapan tadi pagi? Itu mungkin hampir semua angkat tangan. Karena mungkin 7:30 mereka bangun agak lambat dan sebagainya. Tapi saya tidak berhenti di situ. Saya tanya dari kurang lebih 10 mahasiswa yang tidak sempat sarapan itu, saya tanya siapa yang tidak makan tadi malam? Nah, itu hampir setengah yang tidak makan. Bahkan mungkin setengah. Jadi kurang lebih 5-6 orang dari 10 itu. Jadi ingin saya katakan itu bahwa ini persoalan yang harus diteliti sungguh-sungguh. Kalau tidak nanti pembagian makanan bergizi gratis ini bisa tidak tepat sasaran. Iya, apalagi alangkah Pak Louis waktu itu juga sempat mengatakan alangkah baiknya kemarin itu disasar juga yang duluan itu yang di luar atau yang di daerah pesisir. Karena mereka kan kalau di kota sini kan ya sudah bisa dikatakan seperti tadi Bapak sampaikan, makan pagi, siang dan malam sudah tersedia. Tetapi untuk anak-anak kita yang berada di luar Manokwari, mungkin di daerah pedalaman, daerah pesisir, mereka kan ya kalau mau dibilang makan pagi mungkin tidak, mungkin nanti di saat sore, dan ini pastinya akan berpengaruh pada pola belajar mereka juga ya Pak ya. Penelitian yang dilakukan oleh UNIPA itu menunjukkan bahwa sebetulnya kebanyakan anak-anak kita di daerah pesisir atau yang jauh dari kota di kampung-kampung itu makan 1 kali 1 hari, Bu. Benar. Malam hari. Jadi yaitu ketika sesudah orang tua pulang dari kebun, pulang dari dusun, terus kemudian mereka masak sama-sama baru makan malam. Itu yang pasti mereka makan. Pagi hari kalau ada sisa dari malam, ya untung. Kalau tidak ada. Siang hari anak-anak yang tinggal di kampung yang pergi ke sekolah jelas tidak makan. Begitu. Makanya kami dari Universitas Papua itu sudah dari Oktober 2023 itu melaksanakan yang namanya sekolah sepanjang hari. Anak-anak datang ke sekolah lebih pagi, mereka mandi di sekolah, pakai seragam di sekolah, mereka kebaktian rohani di sekolah. Nanti mereka sarapan yang baik di sekolah. Sesudah itu sarapan yang baik. Habis itu mereka belajar normal, siang hari mereka makan lagi di sekolah. Terus kemudian karena ini sekolah sepanjang hari, mereka istirahat siang, terus kemudian melanjutkan lagi dengan berbagai kegiatan lain. Pemerintah punya 6 literasi ya, program literasi itu. Ada baca tulis, matematika, sains, digital, finansial, dan kemudian yang terakhir itu kewargaan. Nah, mereka ini dibekali, diajar lah aspek-aspek itu. Jadi walaupun dia tinggal di kampung, dia mengerti komputer, dia matematikanya harus rapi dan lain sebagainya harus baik. Dan baru malam dia mandi, dia minum sore, minum teh, makan kue, habis itu mereka pulang ke rumah sesudah mandi. Jadi PR semua sudah selesai. Nah, di rumah itulah dia makan dengan orang tuanya. Jadi itu yang kita lakukan di kampung-kampung. Karena kalau tidak, maka anak-anak tidak makan. Benar. Tidak makan. Ibu mungkin biasa dengar di kampung-kampung di Papua ini, bukan hanya di wilayah Manokwari. Kadang-kadang orang tua datang ke sekolah bawa anaknya pergi. Itu memang karena mungkin orang tuanya akan di lapangan atau bukan di lapangan, di tempat mencari makan itu, di kebun, di dusun dan lain sebagainya. Itu sampai sore sekali anak-anak tidak ada yang urus. Kalau ikut ke dusun, mungkin mereka bisa makan di dusun. Karena orang tua bisa makan di dusun, bisa cari, bisa masak, bisa bakar apakah. Bakar keladi, singkong. Ya. Itu tidak ada buat anak-anak di sekolah. Nah, oleh karena itu saya mengatakan ini makan siang gratis itu penting. Bukan makan siang gratis, makan bergizi gratis itu penting. Ya.
apakah satu ketika makan makan bergizi gratis itu bisa 3 kali satu hari? Ya kita lihat. Iya. Tapi untuk sekolah sepanjang hari itu kita sudah lakukan 3 kali satu hari. 3 kali sampai hari ini masih jalan. Itu sudah dari Oktober ya Bapak ya? Oktober 2023. 2023. Dan ada ini 7 sekolah sekarang. Menyasar 7 sekolah. Di kampung. Di kampung ya. Dan itu kami berharap bahwa akan terus bertambah jumlah sekolah-sekolah. Karena kami percaya semua sekolah bisa melaksanakan tanpa kecuali. Iya. Kami sekarang fokus lebih banyak di SD. Berarti 7 sekolah ini untuk tingkat sekolah dasar? Sekolah dasar dulu. Yang ada di seputaran Papua? Memang di Papua. Papua Barat. Ya, tapi yang melaksanakan baru Papua Barat Daya. Atau di 2 kabupaten itu, di Maibrat dan di Sorong Selatan. Itu dari desain sampai pelaksanaan, itu pembiayaannya berasal dari pemerintah kabupaten setempat, dan yang mendampingi itu dari Unipa. Ini kan Bapak Agus sebagai penggagas nih, waktu itu berkolaborasi dengan pihak-pihak mana saja Pak untuk menerapkan ini nih? Dengan pemerintah. Dengan pemerintah ya? Pemerintah daerah. Ya, jadi kami awalnya itu kan kita mulai melakukan perhitungan-perhitungan, ingin mengetahui. Jadi sebetulnya kalau buat saya pribadi ya, itu ada 3 hal yang paling penting kalau kita bicara pendidikan ini. Ada banyak hal, tapi saya orangnya lebih suka cari yang fokus, yang paling berpengaruh begitu. Maaf. Ketiga hal itu, pertama kita harus tanya, ada berapa penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah? Itu satu. Nah ternyata kita punya angka penduduk usia sekolah yang tidak bersekolah di Papua pada bulan Oktober 2022, jadi 2 tahun lebih yang lalu, itu sekitar 620.000. 620.000 anak. Wow. Ya. Dari mana saya bisa dapat data itu? Karena tiap tahun pemerintah kasih keluar data. Pemerintah tahu itu. Ada, kalau lihat di internet ada namanya neraca pendidikan daerah. Bisa diketahui berapa jumlah penduduk usia sekolah, berapa jumlah anak sekolah atau peserta didik istilahnya. Tapi juga ada komponen yang lain, ada angka yang lain yang namanya angka partisipasi murni. APM itu artinya berapa anak dari kelompok usia itu yang bersekolah, berpartisipasi dalam bidang pendidikan. Nah angka ini terus buat saya membuat lebih banyak kita prihatin. Kemarin sebelum pelaksanaan pilkada itu saya buat tulisan, saya sebar di grup-grup WhatsApp, juga ada teman-teman wartawan yang ngambil dan mengutip. Itu pada tahun 2020 dengan menggunakan data 2023 itu ada sekitar hampir 700.000. 700.000. Ya, yang tidak bersekolah. Dan itu sebabnya saya bilang, saya yakin kalau pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh memperhatikan hal ini, anak-anak yang tidak sekolah ini, maka lewat tahun 2024 atau 2025 ya, sesudah para kepala daerah ini selesai, maka jumlahnya akan menembus angka 1 juta. Itu pasti. Ada 1 juta penduduk usia sekolah nanti pada tahun 2030 itu yang tidak bersekolah, dan itu bukan angka main-main. Begitu. Nah, itu sebabnya kita coba dengan SSA, sekolah sepanjang hari. Pak Bupati Sorong Selatan yang mulai. Ini beberapa hari lalu dia menyampaikan kesaksian waktu lagi bicara tentang makan bergizi gratis ini di Sorong ya. Di Sorong. Ya. Beliau katakan dulu waktu, karena itu dimulai di satu SD namanya SD Konda. Sebelum SSA kami mulai, menurut Pak Bupati, itu anak yang datang sekolah mungkin 80, 70. Ibu tahu sekarang berapa anak sekolah? 220. Wow. Jadi anak-anak di kampung yang sebelumnya tidak sekolah itu mereka datang ke sekolah. Kami yakin salah satunya itu karena ada makan siang. Benar. Bukan ada makan siang, ada makan. Ada makan pagi, ada makan siang, ada makan sore. Begitu. Jadi ini faktor penting, Bu. Apa yang dibuat oleh pemerintah ini itu buat saya satu langkah yang luar biasa. Tentu Bapak Presiden kan mesti mengurus seluruh negara ini. Iya. Nah, sekarang bagaimana para kepala daerah? Kalau di Sorong Selatan bisa, di Maibrat bisa, ya tentunya tempat lain di tanah Papua juga harusnya bisa. Begitu. Harus optimis nih. Harus optimis dan harus kerja, Bu. Kalau hanya optimis doang susah juga. Benar. Nah ini kan untuk menuju generasi emas di 2045 untuk anak-anak kita nih, Pak Agus, bagaimana pengaruh MBG ini terutama pada pendidikan ini?
pengalaman kami itu kalau anak itu dia makanannya cukup ya, dia kenyang ya, dia pasti belajar dengan baik di sekolah. Tapi kalau dia ke sekolah saya sarapan tidak, terus kemudian itu mungkin sekitar jam 10 dia sudah lapar, sementara sekolah tidak kasih apa-apa pada siang hari, sudah mau belajar bagaimana Ibu? Tidak ada konsentrasi. Pasti tidak, pasti tidak. Begitu. Makanya kita ambil ke yang maksimum. Iya. Kenapa kami bisa ambil yang ke maksimum? Karena memang yang digarap itu kan sekolah, basisnya sekolah. Jadi tidak bermaksud bahwa dibandingkan Ibu ya. Tapi kalau yang kami lakukan di Konda, dilakukan di Aifat, dilakukan di Ayawasi, di Maibrat, dilakukan di Aitinyo, itu anak-anak datang ke sekolah, mereka makan itu yang masak mama-mama di kampung. Iya. Mereka pakai seragam tidak dibawa pulang Bu, seragam tetap di sekolah. Tinggal. Oh di sekolah? Harus, karena di situ kita bisa jamin pakaian itu dia selalu rapi. Jadi mau dia di puncak gunung di mana dengan di Jakarta tidak ada beda, karena mereka rapi sama seperti tempat yang lain. Berarti tempat untuk juga, sekolah ini mereka datangnya sekitar jam berapa tuh Pak? 7:30 sudah mesti ada di sekolah ya. Oh, datang ke sekolah. Datang ke sekolah untuk lebih awal dari 7:30 karena 7:30 kelas mulai tuh Ibu. Iya. Jadi kan rata-rata sekolah di kampung-kampung itu di tengah-tengah kampung. Iya. Bagian dari masyarakat kampung. Jadi anak-anak bangun ya sudah ke sekolah saja. Karena dia mandi di sekolah, dia pakai seragam di sekolah, dia kebaktian di sekolah. Kebaktian pagi hari 20 menit. 20 menit. 20 menit. Mereka harus belajar Alkitab dan lain sebagainya. Sore hari 10 menit. Sebelum pulang ada kebaktian lagi. Nah, itu semua dilakukan supaya kita punya satu sistem pendidikan ya yang seholistik mungkin lah, yang bisa mencakup semua segi. Nah, dia sarapan pagi, dia makan siang, dia minum sore hari. Begitu. Ini tentunya apalagi anak-anak ya Pak, ini memberi semangat bagi mereka nih. Pak Bupati sendiri yang bilang, Pak Bupati Sorong Selatan, Pak Samsudin sendiri yang bilang bahwa itu dari mulai hanya sekitar 70-80, sekarang sudah bisa 220. Luar biasa. Ya. Jadi saya hanya ingin mengatakan programnya Bapak Presiden, kalau juga oleh para penyelenggara itu dilakukan sungguh-sungguh, pasti akan menghasilkan hal yang sama. Benar. Ya, begitu. Nah ini Pak, untuk ini kan tadi sudah masalah pendidikan ini, pengaruhnya pada pendidikan. Nah ini kan pastinya juga mengarah pada bisa dikatakanlah investasi jangka panjang lah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pandangan Bapak juga bagaimana? Apakah program ini juga dianggap sebagai investasi jangka panjang? Ya, jadi semua yang kita lakukan dengan manusia atau Ibu, memberi makan, mengajar, memastikan bahwa karakternya bagus, memastikan bahwa dia betul memiliki dengan kuat nilai-nilai budaya, tempat di mana dia bertumbuh, nilai-nilai ketuhanan, begitu. Itu bukan untuk besok pagi, untuk jangka panjang. Kalau kita bicara tentang Indonesia jangka panjang, kita bicara tentang Papua jangka panjang, investasinya mesti hari ini, begitu. Anak masuk kelas 1 SD kan umur 7 tahun. Iya. Ya. Dia tamat SMA itu sekitar 18 tahun. Jadi 11 tahun Bu kita investasi. Dan tidak boleh ada berhentinya. Begitu. Itu yang saya itu yang saya sebenarnya berharap sekali. Itu menjadi kesadaran dari kita semua. Terutama kaitannya dengan makan bergizi gratis ini. Ini the point of no return, bahasa Inggris bilang. Sudah mulai tidak bisa stop lagi. Ya. Jalan terus. Harus. Jadi ini bukan kegiatan yang mohon maaf, hangat-hangat awal saja. Nah, habis itu terus kemudian diam dengan sendirinya, tidak bisa. Apa yang sudah dibuat oleh Bapak Presiden ini sekali jalan tidak bisa mundur lagi. Entah beliau presiden atau sudah tidak lagi, tidak boleh berhenti. Tetap harus dilanjutkan. Harus jalan. Di Amerika Serikat itu kan program tidak pernah berhenti. Siapapun presidennya, begitu. Tinggal melanjutkan. Harus. Ya. Jadi sebetulnya kalau buat saya, ini mungkin satu di antara sedikit program yang otomatis itu harus dianggarkan oleh pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sama dengan obat di rumah sakit. Iya. Tidak bisa gitu, lalu kami lupa. Tidak bisa. Ini derajatnya sama itu. Antara menyiapkan hal-hal itu dengan memberi makan bergizi kepada anak-anak. Makanya ini satu langkah besar. Langkah dikerjakan sungguh-sungguh dan harus disadari oleh para penyelenggara. Dan ingat yang dimaksud itu tadi, itu bukan hanya buat 1-2 orang, bukan hanya buat anak-anak di kota. Itu buat seluruh generasi muda Indonesia, anak-anak Indonesia. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya tadi saya sempat lihat di Ibu punya layar
Bapak Presiden bicara bersinergi dengan pemerintah daerah, dengan daerah. Saya mungkin mengatakan kalau SSH yang sudah dimulai dari tahun 2023 ini dianggap sesuatu yang baik, mungkin kita bagi tugas. SSH kerja di kampung-kampung, begitu. Benar. Kalau kita bicara Otsus, itu anak-anak Papua itu lebih banyak di kampung dibandingkan di kota. Nah itu fokus ke situ. Nah yang makan bergizi, karena itu dimulai di kota, ada apa namanya? Saya dengar katanya ada dapur-dapur. Ya sudah. Karena mulai di kota, kenapa ya? Karena memang para petugasnya ada di kota, begitu. Tapi kita harus pikir juga, misalnya kalau kita bicara dari sini sampai di Sideng, itu kalau bawa makanan dia berapa jam tiba di sana? Nah, di sana juga harus ada. Dari sini ke Tanah Rubu. Ada pos-posnya lah. Entah bagaimana caranya. Kalau yang dilakukan oleh SSH, posnya itu mama-mama. Jadi kalau mama itu dia masak buat dia punya anak-anak sendiri, keponakan. Kampung itu kan bicara satu orang dan yang lain itu saling kenal satu sama lain. Benar. Jadi untuk kasus yang dilakukan oleh SSH, itu ibu-ibu menangani, mama-mama di kampung udah menangani 3 kali makan itu. Cuci anak-anak punya pakaian, setrika, begitu. Dan itu bisa dilakukan, sangat bisa. Jadi ini bukan barang apa. Para ahli kan mengatakan, ada yang mengusulkan kenapa tidak kasih orang tuanya saja yang masak. Itu sebetulnya hanya memberikan gambaran bahwa ini bukan barang luar biasa. Ini barang yang dilakukan rutin oleh setiap keluarga satu sama lain. Jadi peran-peran keluarga itu menurut saya harus diberdayakan, karena mereka yang tahu, begitu. Nah, untuk sekolah SSH sendiri ini kan tadi Bapak mengatakan sudah dari tahun 2023. Nah, apakah sudah ada, maksudnya sudah ada, ini kan di sekitar Sorong itu ya Pak? Bukan di Manokwari waktu itu, di sekolah ini ya? Apakah juga sudah ada perhatian dari pemerintah, umpamanya pemerintah daerah Kabupaten Manokwari? Kan program ini kan sudah berjalan, katakanlah sudah hampir 2 tahun lah. Ya. Nah, ini kan nanti mereka mengkaitkan, wah ini sama dengan program yang nanti dicanangkan, yang kemarin sudah di launching, ada arahan dari Bapak Presiden nih. Apakah juga sudah ada tanggapan dari pemerintah pusat mengenai SSH ini? Karena ini sangat menarik sekali, luar biasa. Kalau SSH, saya dengar itu sudah masuk dalam rencana aksi percepatan pembangunan Papua. Kan ada RIPPP untuk 5 tahun, ada rencana aksi. Wujudnya seperti apa kami sendiri tidak begitu paham. Karena ini kan bicara nasional. Terus tadi Ibu tanya Bupati Jayawijaya di Wamena itu sudah menandatangani MOU tentang pelaksanaan SSH dengan Bapak Rektor Unipa. Kami dengar juga sudah dianggarkan juga di Kabupaten Sorong. Ya semuanya masih sifatnya try out dulu, begitu. Di Papua Barat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi pernah mengundang saya juga untuk menyampaikan tentang hal ini dalam satu rapat kerja di mana dari kabupaten kota juga hadir. Sekarang kan baru awal tahun. Ya nanti kalau misalnya mereka punya daftar anggaran keluarkah, terus kemudian tapi intinya begini, Unipa siap buat membantu. Ini sekali lagi bukan sesuatu yang eksklusif berat buat dilaksanakan, tidak juga. Ini hal biasa saja, sebetulnya ini common sense. Ya kalau kita pikir-pikir, itu harus ada. Begitu teman-teman saya, khususnya Pak Dr. George Mentansan dari antropologi Unipa, itu beliau teliti dan dia sampai itu harus kasih makan. Ini hasil penelitian ilmiah loh, Bu. Kalau tidak, maka anak-anak tidak bisa makan 3 kali satu hari, begitu. Dan Ibu kalau lihat ada satu lagi sumber data yang penting itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa. Tiap tahun itu keluar untuk setiap kampung di Indonesia ini, termasuk itu di Papua, namanya SDGs Desa. SDG itu singkatan dari Sustainable Development Goals. Jadi tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Itu 2030 Indonesia juga harus dalam tanda kutip melaporkannya kembali ke PBB. Nah, ada 18 komponen yang kita buat di kampung-kampung di Indonesia yang disusun oleh Kementerian Desa. Yang pertama itu adalah desa atau kampung bebas kemiskinan. Yang kedua itu kampung bebas kelaparan. Kampung bebas kelaparan ada ya? Semua kampung harus bebas dari kelaparan. Jadi kalau sekarang kita fokus memberikan makan kepada anak, ya baik melalui
makan bergizi gratis maupun SSA, itu buat saya otomatis tujuan itu adalah tujuan yang kita ingin capai, begitu. Paling tidak untuk generasi muda. Nah, dengan begitu maka mudah-mudahan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang negara kita juga ambil komitmen buat mencapai itu bisa dicapai. Karena menurut saya ini luar biasa sekali sampai dalam satu hari bisa 3 kali makan ini, Pak. Ya. Luar biasa. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau pikir baik-baik, kan kita makan juga 3 kali satu hari, begitu. Kalau kita mau bawa anak-anak itu ke sekolah dan kita mau didik mereka di sekolah dalam jangka waktu yang lumayan lama, begitu, dari pagi sampai siang itu lama, Bu. Ya kita harus kasih makan tuh anak-anak. Itu common sense. Itu logika sederhana saja. Terus kalau tidak dikasih makan bagaimana? Iya. Iya, tentunya akan berpengaruh pada pola pembelajaran mereka juga. Pasti berpengaruh pada pembelajaran, dan yang tadi Ibu bilang itu dia pasti akan berpengaruh pada kualitas SDM pada akhirnya. Iya. Ya. Benar. Ya, jadi buat saya seperti yang saya bilang tadi, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden itu harus otomatis menjadi yang utama dianggarkan di APBD. Tidak bisa dia sifatnya suplemen saja. Tidak bisa dia sifatnya hanya ya ada uang sisa jadi kita alokasikan. Tidak bisa begitu. Sebaliknya kita harus bikin begini. Ini yang pertama buat anak-anak MDGs, makan MBGs ya, MBG, makan bergizi gratis. Itu terpenuhi dulu, baru yang lain-lain kita lihat. SSA terpenuhi dulu, baru yang lain-lain kita lihat. Harusnya begitu. Kalau serius. Iya. Ya. Kalau saya berani katakan, kalau ingin menghindar dari 1 juta penduduk usia sekolah tidak bersekolah pada tahun 2030, apa yang Bapak Presiden bilang ini lakukan sungguh-sungguh sampai di kampung-kampung. Kalau tidak kita akan panen itu, Bu, 1 juta anak Papua tidak sekolah. Iya. Ya. Dan ini kita tidak bicara hanya itu data yang dipakai adalah data pemerintah. Dan yang penting itu kita selalu harus ingat, data tidak pernah berdusta. Kalau datanya bicara begitu ya itu sudah. Iya. Ya. Benar. Ini lanjut, ini masih ada keterkaitannya juga dengan dampak sosial ekonomi program ini juga. Ya. Karena saya sempat baca informasi juga yang rekan-rekan kami sampaikan ke pemberitaan bahwa ini juga bisa memberdayakan mama-mama. Karena mereka ingin ketika program MBG ini jalan, mereka juga bisa dilibatkan agar ini juga bisa menjadi pemasukan bagi mereka. Nah, ini selain dampak kesehatan, apakah menurut Bapak program ini juga memberikan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat? Misalnya ada peningkatan permintaan produk lokal atau munculnya peluang usaha baru, khususnya untuk mama-mama yang mungkin saya juga ini jadi tambahan ekonomi nih. Ibu, ini saya cerita pengalaman di Konda ya. Dari yang kami mulai dari Oktober 2023. SSH itu kami selalu gunakan istilah di Unipa itu hanya pintu masuk. Pintu masuk untuk apa? Pintu masuk buat pembangunan kampung. Pembangunan kampung itu wujudnya seperti apa? Ya sudah, yang kita lihat di kota-kota ini itu juga kita punya harapan bisa terjadi juga di kampung-kampung. Ekonomi lebih baik, begitu. Kita ambil contoh sebelum ke situ, Bu ya. SSH tidak bisa jalan kalau tidak ada ALI. ALI itu air bersih, listrik, internet. Kalau kita bisa mengusahakan di setiap sekolah itu ada ALI, ada air bersih, listrik, internet, mestinya puskesmas juga atau pustu yang ada di kampung juga harus ada. Kalau itu dia ada, kenapa rumah-rumah juga tidak ada? Pasti bisa, begitu. Benar. Nah, kalau Ibu tadi mengatakan apakah dia akan meningkatkan ekonomi di kampung, itu pasti, itu otomatis. Nah, tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita menghilangkan mentalitas proyek dari yang biasa selama ini digunakan. Ini bukan proyek, Bu. Ini pembangunan bangsa ini, pembangunan manusia. Oleh karena itu mari kita jadi kadang-kadang ketentuan administrasi, penggunaan katanya ini dana negara, jangan dibuat rumit lah, begitu. Kalau misalnya contoh sore hari itu kan saya bilang tadi anak-anak minum teh, mereka bisa makan kue dan lain sebagainya. Kan tidak mesti itu semua dikerjakan oleh ibu-ibu yang mesti datang ke sekolah tiap hari. Mereka bisa buat itu bergilir.
minggu ini siapa, atau hari ini siapa, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa membuat sedemikian rupa sehingga dana yang ada itu terputar di kampung. Begitu. Iya, Nah, di Konda itu kami bahkan mengirim ibu-ibu dari kampung ikut pelatihan di Sorong. Ikut pelatihan di Sorong, di BLK di Sorong. Tentang bagaimana memasak, tata boga atau apa-apa yang lain. Waktu kembali saya tanya Ibu Helena ini teman saya, yang mana saya tanya itu, Ibu kirim ke sana mereka pulang apa manfaatnya? Oh Bapak jangan main-main, lu dapat sertifikat. Wow. Perempuan kampung dapat sertifikat. Saya bilang sertifikat itu artinya ya satu waktu kalau di kampung ini ada hotel berdiri kah, ada rumah makan berdiri, ibu ini bisa datang bilang saya sudah pernah dilatih, ini saya punya sertifikat. Jadi Bu, ini hanya pintu masuk. Ini makan bergizi gratis, ini hanya pintu masuk untuk berbagai perubahan yang akan terjadi. Tapi sekali lagi hilangkan mentalitas proyek itu. Mentalitas proyek itu selalu adalah, dan itu juga tidak salah, begitu, bahwa saya harus dapat keuntungan sebesar-besarnya dari pekerjaan ini. Itu tidak bisa, begitu. Ya kita harus lihat itu tadi yang seperti Ibu tanya. Ini kesempatan buat kita investasi buat SDM Indonesia ke depan. Mari kita berikan sebanyak-banyaknya dari dana itu untuk masyarakat. Saya sebetulnya itu waktu dengar ini di MDG, saya pikir dulu waktu saya masih SMA, kami biasanya minum susu yang kita dapat dari dari TNI Angkatan Darat, susu Sinta namanya, susu bubuk. Wah itu enak sekali. Nah saya sebetulnya rindu untuk lihat melalui MDG, makan bergizi gratis ini, itu juga mulai ada susu yang dibagikan ke kampung-kampung, begitu. Itu kalau ada susu saja tiap pagi anak mereka minum susu, Ibu bisa bayangkan kira-kira dalam waktu 1 bulan apa yang terjadi dengan mereka punya diri ya. Iya. Dan itu bukan sesuatu yang sulit. Itu bisa dibagi, kan kalengnya besar-besar itu, dibagi ke sekolah-sekolah. Dan itu tidak perlu tunggu dapur jadi dulu, dapur dapur ya, bersama itu. Kan cukup kasih itu. Susu itu taruh di kampung-kampung, dan TNI sampai hari ini masih punya makanan seperti itu. Perluas supaya buat ini memberikan manfaat bagi masyarakat. Iya. Susu saja Ibu, susu saja. Benar. Ya. Terus kemudian dinas peternakan itu dikasih tanggung jawab begitu untuk mulai secara bertahap mendorong supaya anak-anak ini mereka bisa punya ternak ayam sendiri buat sekolah itu. Jadi kalau misalnya murid di sekolah itu SD ya 150, terus mereka punya ayam petelur ya Ibu, 200 ekor satu hari, tiap hari dia makan telur Ibu. Dan telur ini tidak perlu pikul setengah mati dari Manokwari ke kampung-kampung, itu telur di kampung itu sendiri. Jadi buat saya, mari kita berkreasi memastikan supaya proses itu dia sebanyak mungkin terjadi di kampung. Sebagaimana yang kami coba di SSA ini. Memang karena anak-anak masih makan nasi, lebih suka nasi, ya sudah kita ambil nasi dari kota. Tapi di Maibrat orang-orang tua bawa babi hutan ke sekolah, anak makan daging. Ya, dan itu bisa terjadi, bukan tidak bisa. Jadi harus diberikan ruang kepada kreativitas dari bawah itu. Tapi pastikan bahwa jangan sampai aturan dari tentang penggunaan keuangan ini dibuat terlalu kaku sedemikian rupa sehingga orang-orang juga jadi seperti enggan. Wah ini mesti pertanggungjawaban ini, mana dia punya kwitansi dan sebagainya. Mungkin orang bilang lebih baik saya kasih makan sendiri saja. Iya, benar. Dan juga waktu itu juga kita sempat dialog dengan salah satu kepala sekolah di Manokwari yang juga sudah menjalankan, sudah diterapkan MBG ini. Yeah. Mereka pada dasarnya tuh sangat antusias, berterima kasih karena ini sangat bermanfaat. Cuma waktu itu mungkin baru pertama nih, jadi ada keterlambatan ini, keterlambatan di waktu jam makan mereka. Nah seperti tadi Pak Agus sampaikan, kalau udah susu mungkin bisa itu duluan yang dijadikan sebagai. Kalau produksi susu dibuat Bu, saya yakin itu tidak perlu dimulai dengan beberapa sekolah saja. Semua sekolah di tanah Papua ini atau semua sekolah di Provinsi Papua Barat di Manokwari pasti bisa. Pasti bisa. Rebus air panas itu dia punya susah bagaimana? Kan tidak ada. Begitu.
Nah, yang tadi dikatakan di sekolah-sekolah yang sudah mulai, Bu, saya berharap ini itu bahwa air tersedia dengan baik, air bersih. Karena yang kami buat semua sekolah yang dilaksanakan SSA, yang pertama yang kami kerja itu adalah air. Buat apa mereka makan, tapi mereka tidak cuci tangan dulu. Iya. Ya. Anak SMA sekalipun dia harus cuci tangan dulu. Bukan pakai tisu basah, bukan. Tisu basah mau dapat di kampung bagaimana? Tapi air harus ada. Nah, itu hal-hal yang saya tidak tahu apakah dia masuk dalam komponen pendanaan untuk makanan bergizi gratis atau komponen yang lain lagi. Tapi tidak bisa sekolah itu tidak ada air bersih. Mari kita pergi cek sekolah-sekolah yang ada itu, berapa banyak sekolah yang dia punya WC berfungsi. Begitu. Jadi ini hal-hal yang memang mesti dilihat dengan sungguh-sungguh dan memastikan bahwa program dari Bapak Presiden ini betul memberikan efek yang besar. Yang saya bilang tadi, ini hanya pintu masuk untuk perubahan penting di kampung-kampung. Berarti ini semua ada keterkaitannya. Harus, harus, Bu. Ibu bangun, misalnya kita ambil contoh IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia itu kan dia agregat itu. Agregat dari apa? Agregat dari kesehatan, agregat dan pendidikan, agregat dari ekonomi kerakyatan. Kalau satu saja kita sentuh, dua yang lain tidak mungkin IPM-nya naik. Begitu. Berarti kerjasama juga perlu ya Bapak ya. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa mungkin dari Dinas Peternakan, juga dari Badan Gizi Nasional, Badan Pangan ya. Ya. Harus Bu. Jadi kalau buat saya, konsepnya itu kan kita sudah dengar, kita sudah lihat, ini punya tujuan ini Bapak Presiden maksud supaya ada makanan yang tersedia, makanan bergizi, bukan sedang makan. Makanya kalau kita lihat dia punya ompreng itu kan jelas di situ sayur mana, buah mana, lauk mana, nasi mana, atau makan pokok apa. Itu yang buat saya harusnya diterjemahkan supaya dia cocok dengan keadaan lokal. Contoh, apakah harus nasi? Apakah kita bisa menggantikan dengan ubi pada hari-hari tertentu, misalnya? Karena anak-anak sekarang juga sampai di kampung juga susah kalau tidak nasi. Kita sudah lihat. Katanya kalau belum makan nasi belum kenyang. Tapi kan bisa ada program dalam rangka, itu saya bilang pintu masuk Bu. Kalau kita dalam rangka pemberdayaan pangan lokal, ini salah satu pintunya. Asal Bapak Ibu yang duduk di pemerintahan itu melihat ini sebagai sekali yang tadi itu, ini pintu masuk untuk kita bikin perubahan. Kalau Bapak dan Ibu di Dinas Peternakan lihat anak-anak kan mesti makan telur, mereka harus minum susu dan lain sebagainya. Coba lihat, ada yang bisa dibuat lokal tidak? Mungkin susu jauh lebih cepat kalau sudah dalam bentuk susu bubuk itu yang diproduksi secara massal dan kemudian dikirim. Nah, itu salah satu buat saya yang bisa dilakukan. Ya. Nah, Bapak ini tapi kalau telur saja mesti tunggu dari Makassar itu yang tidak boleh. Iya. Karena telur ayam bisa dipelihara di sekolah. Benar. Iya. Nah, ini Bapak, ini kan kalau kita melakukan sesuatu yang baik atau yang bermanfaat, apalagi yang menyangkut tentang program ini, pasti kan ada tantangan juga, tantangan pelaksanaan program. Saya ingin tahu nih dari SSH sendiri dan juga pandangan Bapak mengenai program makanan bergizi gratis, apa saja tantangan yang dihadapi untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis, terutama kita ke daerah-daerah terpencil dulu nih, bagaimana cara mengatasi kendalanya seperti mungkin logistik. Kalau buat saya logistik itu otomatis ya, apalagi kalau kita tidak terlibat, jadi kita hanya pengguna, kita ini user, yang produksi itu orang lain lagi, itu petani, peternak, apalagi kalau kita bicara ini harus harus didatangkan dari luar dan lain sebagainya. Tapi saya kira tantangan yang paling utama itu adalah mengubah mindset kita. Ini yang dilakukan oleh Bapak Presiden ini, mungkin Bapak Presiden mesti bicara lebih sering lagi tentang topik ini. Ini sekolah-sekolah di Indonesia itu berubah total Bu, sejak ada ini makan bergizi gratis ini. Dan yang saya bilang tadi, ini the point of no return. Kita tidak bisa kembali terus kemudian bilang kita istirahat dulu nanti mulai lagi, tidak bisa. Begitu hari pertama anak-anak masuk sekolah misalnya seperti awal ini, mestinya nanti satu waktu itu langsung jalan. Jadi yang namanya makan bergizi gratis itu merupakan bagian dari penyelenggaraan pendidikan. Komponen yang dulu tuh kita tidak pernah pikir.
Sekarang harus dilaksanakan, begitu. Nah, untuk kami ya kami sarankan yang di kampung-kampung berarti kalau memang setuju dengan SSA, ya SSA. Itu harus merupakan bagian dari sistem itu, jangan diubah. Begitu. Kalau ubah itu sama dan kita mundur lagi ke belakang. Karena kita semua sudah tahu kalau anak-anak tidak makan, maka mereka tidak bisa belajar dengan baik. Di tempat lain mungkin makanan bergizi gratis baru 1 kali, tapi mungkin di tempat lain dia harus lebih dari 1 kali. Nah itu yang menurut saya itu tantangan yang paling penting, Bu. Tantangan kedua ya tadi seperti Ibu bilang soal logistik itu pasti. Tantangan yang lain lagi mungkin bagaimana berkreasi sedemikian rupa sehingga anak-anak tidak bosan dengan makanan yang sama saja, begitu. Harus itu tantangan. Ada variasinya nih. Ya harus dibuat. Alih-alih gizi. Jangan hanya di kota saja, mereka juga harus turun ke kampung-kampung. Tapi buat saya sekali lagi, yang namanya masak makan, itu kan merupakan bagian daripada eksistensi keluarga. Tidak ada keluarga yang tidak masak, tidak ada keluarga yang tidak berusaha buat mencukupi kebutuhan makanan dari anak-anaknya atau anggota keluarganya. Jadi ini sebetulnya hal yang buat saya, kita tidak usah berpikir seolah-olah kita mau ambil tanggung jawab itu tanggung jawabnya keluarga. Nah keluarga itu sendiri kan ada 2 pengertiannya, Bu. Ada keluarga inti, ada keluarga bahasa Inggris bilang extended family. Jadi family tapi yang besar itu kampung-kampung Papua itu adalah extended family. Begitu. Tidak mungkin ada satu keluarga yang membiarkan anak dari keluarga lain karena bapak mamanya pergi ke dusun dan belum pulang. Pasti mereka panggil. Nah itu yang kemudian kita berdayakan, budaya itu yang kita pakai di sekolah sepanjang hari. Karena itu mereka punya anak-anak sendiri. Walaupun bukan anak kandung. Kita di Papua ketemu orang itu kan kita panggil mama tuh. Iya. Ya, walaupun bukan kita punya mama kandung. Itu karena ada yang tadi, konsep extended family itu. Ya. Benar. Nah, ini Bapak kan sebagai akademisi di Unipa, bagaimana strategi Unipa juga untuk misalnya sebagai di Fakultas Pertanian, juga peternakan yang bisa mendukung khususnya dalam penyediaan pangan, khususnya untuk ilmu dan praktek di lapangan nih. Ya jadi SSA ini sekali lagi pintu masuk ya. Kita baru melaksanakan itu dari tahun 2023 kemarin. Sekarang 2025 ini baru awal tahun. 2023 itu bulan Oktober. Jelas tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh tim SSA di Unipa, teman-teman yang meneliti, mengembangkan, basisnya itu banyak di FKIP, terutama teman-teman di FKIP. Pak Dekan FKIP pernah melakukan lokakarya internal. Tujuannya satu waktu itu adalah kita bisa bukan Unipa yang melaksanakan. Unipa menemukan konsep, menemukan inovasi yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Begitu. Jadi sekali lagi universitas, perguruan tinggi dimanapun di dunia ini bukan melaksanakan. Ibu, kalau misalnya pihak-pihak lain tidak terlibat, maka mungkin satu ketika Unipa hanya bilang minta maaf kami hanya bisa dalam 20, 30, 40 sekolah. Tidak mungkin. Tetapi lain cerita kalau misalnya sebuah dinas ini mengadopsi, bukan hanya dinas pertanian tadi seperti Ibu bilang. Iya. Tentang bagaimana menolong anak-anak yang masih kecil supaya mereka bisa pelihara ayam, itu kan bukan hal yang sulit. Kita menyiapkan saja. Anak-anak yang masih kelas 1 SD sekalipun, dia pasti bisa tahu kalau ini saya punya ayam itu yang ini. Yang dia harus kasih makan tiap hari supaya ayamnya itu bertelur. Supaya telurnya bisa dia makan. Itu pasti bisa. Begitu. Kita juga jangan lupa misalnya tentang CSR. Jadi corporate social responsibility, tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan. Itu saya kira belum digarap. Kita ada perusahaan-perusahaan kelapa sawit, perkebunan. Mestinya di tempat-tempat di mana perkebunan itu tanggung jawab pelaksanaan makan bergizi gratis itu ya diserahkan saja kepada yang ada di situ. Ketimbang harus semuanya diatur dari kota. Begitu. Jadi kalau tantangan ini yang sudah dilaksanakan ini diambil bersama-sama, dilaksanakan bersama-sama, tentu Badan Gizi Nasional punya tanggung jawab buat memastikan ini jalan dengan benar, maka saya kira bebannya itu menjadi jauh lebih ringan. Bebannya akan menjadi jauh lebih ringan. Jadi
istilahnya mata rantai jangan sampai putus. Jangan sampai putus Ibu, jangan sampai putus ya. Dan saya pikir mari tetap kita ini kan baru, kita tetap harus kasih ruang untuk orang belajar. Kita semua belajar, SSA baru, kita semua belajar berusaha untuk di mana yang salah kita perbaiki, di mana yang mungkin cocok di tempat budaya yang A, mungkin di tempat yang lain itu belum bisa, tidak apa-apa. Tapi yang penting ada tekad, ada niat, dan kita mau bilang bahwa ini kita tidak akan mundur. Ini sudah dimulai, there is no point of return. Kita harus jalan terus ke depan untuk memperbaiki keadaan ini. Ya. Ini juga sebenarnya menyangkut tentang keberhasilan dan juga kita berbicara mengenai kemungkinan terburuk, keberhasilan dan kegagalan nih. Kita berharap program ini bisa terus berkelanjutan ya Pak ya. Salah satu peluang kegagalannya itu adalah ketika yang saya bilang tadi, alokasi pendanaannya tidak jelas. Iya. Ya. Benar. Begitu. Jadi oleh karena itu mesti harus bisa dipetakan. Di mana katakan kita bicara Kabupaten Manokwari lah. Di mana di Kabupaten Manokwari ini harus dimulai pertama kali. Begitu. Daerah trans yang ada di SP. Ya. Apakah itu perlu dibuat lebih dahulu? Saya kira mereka makan 3 kali satu hari, Bu. Ya. Tapi di kampung-kampung masyarakat kita, bukan mereka tidak kasih makan anaknya. Yang jadi persoalan itu anak-anak ini kan harusnya sekolah, toh? Iya. Orang tua pergi kemana? Jadi anak-anak ini mesti ada yang urus. Begitu. Nah sekarang ini ada gagasan dan sudah jalan di beberapa tempat tentang makan bergizi gratis. Nah itu yang kita cari, di mana yang kita mau kasih lebih dulu? SD dulu kah? Sasarannya tepat lah, yang maksudnya atau sasaran mana yang dituju duluan? SMK. Betul. Kalau kita kasih ke SMA SMK ada pengaruh tidak untuk stunting? Kan tidak ada urusan dengan mereka. Yang kita bicara ini anak kecil ini. Ibu hamil. Ya, itu yang minta maaf kalau saya boleh kasih saran, yang harusnya lebih ditonjolkan. Begitu. Jadi tadi misalnya ada disebut bahwa baru dimulai diuji coba di sekolah A. Saya anggota masyarakat biasa, saya pasti tanya, kenapa sekolah itu? Ada apa jadi sekolah itu dan bukan sekolah lain? Begitu. Benar. Ya, supaya bukan apa-apa, bukan cemburu atau apa, bukan. Tapi tujuannya adalah supaya dia punya sasaran kena. Begitu. Apalagi kalau pakai dana otsus. Kan ada bicara tentang dana dari daerah juga akan diikut sertakan, toh? Iya. Kita punya undang-undang jelas tentang penggunaan dana otsus, itu tegas itu. Kepada siapa dana itu harusnya memberikan manfaat. Ya. Baik, Bapak Agus, perbincangan yang menarik dan luar biasa nih. Kita sudah ada di 3 menit terakhir nih. Ya, kalau kita bicara ini memang tidak putus-putusnya nih. Kayak penasaran, ingin tahu bagaimana kedepannya nanti. Tapi kita berharap semoga semuanya baik-baik saja. Statement terakhir nih dari Pak Agus terkait topik kita tentang program makanan bergizi gratis. Mungkin harapan sekaligus juga sebagai harapan ya untuk kita semua. Ya, seperti yang saya katakan tadi Ibu, bahwa makanan atau makan bergizi gratis ini kebetulan saja kita sekarang punya program yang bisa juga ikut dibandingkan hanya kebetulan dia mulai lebih awal, itu sekolah sepanjang hari. Kita harus pandang ini sebagai sesuatu yang merupakan pintu masuk bagi perubahan yang menyeluruh yang terjadi bukan hanya di kampung. Tadi Ibu sudah bicara kampung, kalau dilakukan di kampung-kampung maka akan ada perubahan ekonomi. Ya, itu betul. Ya, asal dikerjakan sungguh-sungguh, asal jangan pakai mental proyek. Begitu. Dilaksanakan oleh orang-orang yang mengatakan ini dana memang disediakan oleh negara untuk menggerakkan ekonomi di kampung-kampung. Itu yang saya bilang tadi. Kalau telur saja mesti dibawa dari luar, ya bagaimana ekonomi setempat bisa bergerak. Tapi untuk sekarang ini supaya cepat susu dibawa dari luar, saya kira tidak ada pihak yang akan keberatan. Karena itu memang penting. Begitu Bu. Jadi pertama, jadi itu satu pintu masuk buat terjadi perubahan. Terus kemudian yang kedua yang saya ingin ulang lagi satu kali, kita harus menyiapkan mental kita semua, mengatakan bahwa ini kita mulai dan tidak akan pernah berhenti. Kita terbiasa dalam era yang ada sekarang ini itu kerja instan, kerja sepotong-sepotong, begitu. Tidak bisa. Ini kerja terus dan tidak akan pernah berhenti, begitu. Jadi andai kata suatu ketika perlu ada kementerian yang tidak boleh tidak ada, salah satunya itu Kementerian Makan Bergizi Gratis. Harus Bu. Iya. Kalau ada kemungkinan terjadi perubahan
konstitusi kita itu harus masuk dalam bagian dari konstitusi. Karena terlalu sangat penting. Begitu. Bahwa kemudian ada variasi-variasinya. Kita di Papua kebetulan saja lebih awal kita bikin SSA, itu sesuatu yang kalau buat saya jangan-jangan itu memang rencana Tuhan. Karena Tuhan mau Indonesia itu betul-betul memberikan perhatian kepada generasi mudanya. Salah satunya itu dengan memberikan makanan bergizi gratis. Begitu. Kalau yang lain-lain bisa berhenti tengah jalan, ini jangan. Jangan ya. Ini harus jangan sampai putus. Dan Ibu jangan lupa ini tiap hari ya. Ini sama seperti rumah sakit. Tidak pernah berhenti. Ya. Ini tiap hari. Sama seperti orang diberikan makan di rumah sakit. Tiap hari. Tidak boleh stop. Tidak bisa terus kemudian kepala rumah sakit bilang, oh minta maaf ini kami kali ini tidak kasih makan. Tidak bisa. Juga sama di sekolah-sekolah. Harus seperti begitu. Terima kasih Bu. Iya. Baik. Bapak Agus, terima kasih sudah sama-sama berkenan ngobrol di Pro1 RRI Manokwari terkait topik kita tentang pandangan akademisi tentang program makanan bergizi gratis. Ilmu luar biasa bagi kami dan pendengar dimanapun berada. Demikian bincang-bincang kita dengan narasumber kita. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat bagi kita semua. Sukses untuk SSH juga, sukses untuk program makanan bergizi gratis. Ya, sekali lagi Pak Agus, terima kasih. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih RRI. Iya. Baik pendengar dimanapun berada, demikian dialog interaktif untuk hari ini. Tentunya untuk menuju sukses kita perlu melakukan inovasi-inovasi yang tentunya bisa membangun diri kita ya untuk ke arah yang lebih baik. Saya Cornelia Mansuara, terima kasih sudah bersama di dialog interaktif. Selamat pagi dan sampai jumpa.